Assalamualaikum, Mas. Tentang Microsoft Excel nih kali ini. Kita kali ini akan membahas tentang rumus PV atau present value dan VF, FV ya disebutnya atau value atau future value. Nah, rumus present value ini adalah rumus dalam Excel untuk fungsi finansial yang berguna untuk menghitung nilai saat ini atas pembayaran pinjaman atau hasil investasi berdasarkan periode dan suku bunga tetap. Yang ini ya teman-teman rumusnya dulu. Kita akan pelajari yang ini dulu. Dalam penerapannya, kamu bisa menggunakan rumus PV ini untuk pembayaran berkala, tetap, ataupun nilai investasi masa depan. Ada banyak banget tujuan berbeda dalam menggunakan rumus PV ini. Dalam panduan ini, aku akan berikan contoh, 3 contoh dengan tujuan berbeda. Sebelumnya, teman-teman harus paham dulu tentang makna dari present value ini terlebih dahulu. Dari waktu ke waktu, nilai uang cenderung mengalami penurunan. Nilai uang di masa yang akan datang cenderung lebih rendah daripada saat ini, atau nominal tinggi tapi nilai rendah. Maksudnya gini loh teman-teman, dulu di zaman saya masih sekolah, tahun 2000-an, uang 500 sudah bisa beli nasi. Sekarang udah tahun 2022, boro-boro bisa beli nasi, permen aja cuma bisa dapat 1 biji. Awalnya aku pikir karena beda penjual jadi beda harga, ternyata bukan, melainkan uang senilai 500 saat ini di tahun 2002 lebih lebih rendah daripada uang Rp500 di tahun 2000-an. Jadi nilainya lebih rendah dari tahun 2000-an dulu. Bagaimana dengan nilai uang 500 untuk 10, 20, atau 30 tahun ke depan? Laku nggak ya kira-kira? Nah, present value ini adalah nilai saat ini. Artinya, rumus ini akan menghitung berapa nilai saat ini dari nilai di masa yang akan datang. Nah, gini teman-teman. Jadi, nanti teman-teman biasanya kalau dikasih soal tentang present value ini akan dikasih keterangan seperti berikut ini. Ada PMT, RAT, NPER, VV, type, dan lainnya. PMT ini adalah tahunnya biasanya atau waktunya. Kemudian rate-nya ini adalah suku bunga. Kemudian NPER-nya ini adalah tahun. Kita akan menghitung berapa tahun nilai mata uang ini. Terus VV-nya ini adalah nilainya. Dan type-nya ini saya kira ini opsional tipenya itu. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Kita dimulai dari rate, NPER, PMT, PV, dan type. Nah, di sini ada laptop atau komputer yang bisa pakai titik koma ataupun kayak komputer saya yang cuma bisa pakai koma kayak gini teman-teman. Biasanya nanti kalau kita maksain pakai titik koma, nantinya bakal value nilainya. Misalkan kayak gini nih. Ini saya ubah pakai titik koma. Nah, biasanya di sini nilainya bakal value kayak gini. Tapi nanti kalau kita rubah dengan setelan koma, maka nilainya bakal ada kayak gini. Terus eh, ini jadi tergantung gimana komputernya. Ini juga biasanya nggak melulu minus ya teman-teman. Ini juga bisa tanda kurung atau nanya gimana setting dari komputer teman-teman sendiri ya. Nah, di sini ini biasanya kalau rumus PV akan langsung otomatis dari Excel-nya itu dikasih tahu tentang ininya nih rumusnya. Jadi kita bisa tahu komputer kita itu pakai koma, titik koma, tanda kurung atau tanda minus ya gitu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pahami aja ininya. Read and per PV type-nya aja ya dari Google. Oke, kayak gitu teman-teman. Kemudian ini yang future value. Jadi ini tuh rumus buat menentukan nilai mata uang di 10 tahun ke depan nih. Ini juga sebetulnya sama-sama aja ya rumusnya kayak PV, cuman FP ini kita bedanya di ininya aja ya. Ini juga sama sebetulnya otomatis dari Excel-nya kita akan diperlihatkan bagaimana urutan untuk rumusnya dan setting menggunakan titik koma atau tanda kurung atau tanda kutipnya ya. Kayak gitu teman-teman. Ini tuh biasanya rumus-rumus kayak gini akan digunakan di dunia perbankan. Atau jadi mempelajari rumus-rumus kayak gini di masa kuliah pasti bakal bermanfaat banget buat teman-teman. Kemudian kita bisa pindah ke
Nah, ini sebetulnya ada banyak lagi rumus-rumus dalam dunia perinvestasian ya teman-teman, kayak bukan menebak, menghitung nilai uang dulu atau masa depan ya. Ini kayak CF, ada PV manual, PV internasional, DF, PV manual, dan PV internasional. Ini tuh biasanya nilainya bakal sama. Ini beda karena aku pakainya desimalnya beda-beda ya teman-teman. Nah, ini kan pakai RP, ini enggak. Ini pakai RP, ini enggak. Tapi sebetulnya nilainya tetap sama-sama aja. Nah, CF ini di sini, nah rumusnya cuman sama dengan aja, nggak perlu pakai huruf lain lagi. Ini angka satu ini adalah settingan dari rumusnya. Kemudian 9% ini adalah interestnya. Kemudian ini adalah tanda untuk pangkat ya, dan A4 itu adalah tahunnya. Jadi ini 1 ditambah interest pangkat tahun ya untuk CF. Nah, begitu. Nanti biasanya ini bisa di-drag dan di-drop ke bawah ya untuk mengefisiensi untuk menghemat waktu maksudnya teman-teman. Nah, ini untuk yang PF manual, FI manual ini adalah C1. C1 ini adalah jumlah uang, kemudian dikali dengan satunya dari rumusnya dari sananya, kemudian C2-nya adalah interestnya 9%. Ini dikunci ya teman-teman supaya nanti nggak berubah kalau mau di drag, terus dipangkatkan dengan A4. A4 itu adalah tahun. Ini kenapa di sininya 0 tahun, karena ini adalah tahun pertama, maksudnya sebelum kita tahun pertama berarti kita bakal ada di tahun sebelum yang pertama itu loh teman-teman. Jadi ini dikasih 0 tahun dulu ya. Nah, kemudian kita tinggal enter aja kalau udah kayak gini. Ya, ini kenapa ini berbeda dengan yang di atas, karena ini udah ada contohnya ya. Ini jadi tinggal cara yang lebih efisiensinya aja gitu, dikali C5. C5 itu adalah ini. Jadi ini di C1-nya, C1 jumlah uangnya dikali C5-nya ini, CF-nya ya teman-teman, supaya lebih mudah. Kemudian ini bisa di-drag juga ke bawah. Kemudian kita akan pindah ke FP internasionalnya. FP internasional ini sebetulnya adalah nilai uang sama dengan yang FP manual ini. Nah, FP internasional ini C2-nya itu adalah interestnya, bunganya, kemudian ada A4-nya itu adalah tahun, kemudian ini karena tadi sudah dijelaskan juga ya di awal bahwa PV itu adalah rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada rate, NPER, PMT, PV, dan type. Berarti tadi ini adalah rate, NPER, PMT-nya kosong karena nggak ada ya. Kemudian ini dibuat dengan tanda minus ya supaya ada hasilnya. Dan bisa kita enter. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini juga bisa langsung di-drag ke bawah. Kemudian yang DF ini juga sama aja. Ini satu persatunya itu adalah rumus dari Excel-nya sendiri. Kemudian C2-nya adalah interest dipangkatkan dengan tahun. Gitu. Terus manualnya juga sama. Dipangkatkan dengan A4. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kemudian PF-nya juga sama. Ini sama kayak tadi FP ya. Ini juga sama-sama pakai rate, NPER, PMT, type, dan lain-lainnya. Nah, kayak gitu teman-teman nih. Ada langsung otomatis dari Excel-nya itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ini ditandai 10 tahun ke depan itu nilai dari 1 juta itu dengan interest 9%, maka akan sebesar ini. Kemudian di internasional juga akan sebesar ini. Kayak gitu ya teman-teman.